Gibran terima audiensi ITMI dan Rumah Aspirasi Tunanetra. Lisa Mariana penuhi panggilan KPK diperiksa kasus dugaan korupsi iklan BJB. Penumpang panik pria bakar meja bandara di Italia. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming menerima jajaran ITMI dan Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia di Istana Wapres, Jakarta. Pertemuan ini menyerap aspirasi mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas di berbagai sektor. Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka menerima jajaran Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI dan Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia di Istana Wapres Jakarta pada Kamis 21 Agustus 2025. Ada 20 perwakilan hadir dalam audiensi berlangsung sekitar 1 jam lamanya. Dalam pertemuan ini, Wapres menyerap aspirasi dan masukan mengenai upaya mendorong keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk pendidikan, kesetaraan gender, peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas, khususnya perluasan program perlindungan dan peluang kerja. Ketua Umum ITMI Yogi Matsuni menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil Muktamar ITMI berlangsung pada 13 hingga 16 Agustus 2025. Peningkatan hak tenaga kerja, hak berusaha, hingga prioritas pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Kami merekomendasikan bahwa adanya infrastruktur yang aksesibilitas, kemudian pendidikan inklusif yang keberlanjutan dan bahkan ada peningkatan, kemudian hak-hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, juga hak usaha, termasuk dalam ini segala prioritasnya adalah pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Presiden Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia Arief Pribadi menyampaikan dukungan penuh terhadap program Astacita keempat, khususnya pemberdayaan penyandang tunanetra melalui penguatan teknologi dan kolaborasi bersama BUMN. Menurutnya, Wapres merespons positif dan berkomitmen mendorong koordinasi dengan instansi terkait agar rekomendasi tersebut bisa direalisasikan. Mendukung misi Bapak Presiden dan Pak Wapres terkait Astacita di poin 4 tentang keberpihakan dengan teman-teman disabilitas. Di antaranya ada sains, teknologi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut target pertumbuhan ekonomi dipatok pemerintah sebesar 5,4% dalam RAPBN 2026 masih realistis. Apa alasannya? Berikut penjelasan Puan Maharani. Kartu BPJS. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut target pertumbuhan ekonomi ditargetkan pemerintah sebesar 5,4% dalam RAPBN 2026 masih realistis. Kata Puan, pihaknya akan memantau terlebih dahulu hasil pembahasan RAPBN 2026 di komisi terkait mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Kemudian asumsi makro RAPBN 2026 salah satunya meliputi pertumbuhan ekonomi 5,4%. Dibahas di komisi-komisi, kita baru bisa melihat apakah dimungkinkan atau perlu di-adjust atau perlu diperbaiki atau bagaimana nanti setelah ada pembahasannya bersama dengan komisi. Ya, masih realistis, masih moderat, namun ya tentu saja kita harus lihat dulu bagaimana program dan kebijakan-kebijakan yang memang diinginkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Natasha Alko Adi Chandra, Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya, pemerintah pusat menggelar rapat tingkat menteri di kantor Kemenko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan atau PMK membahas percepatan penanganan bencana alam. Pemerintah fokus menuntaskan pasca bencana di 11 daerah serta prioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat dihadiri BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, serta pemerintah daerah pada Kamis 21 Agustus 2025. Rapat ini membahas penanganan bencana alam, khususnya erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selain Lewotobi, pemerintah menyoroti penyelesaian penanganan pasca bencana di 11 kabupaten lain hingga kini belum tuntas. Rapat ini menghasilkan kesepakatan mengenai percepatan pembangunan hunian tetap, fasilitas umum, serta infrastruktur jalan menuju kawasan relokasi. Pemerintah menyiapkan skema hibah tambahan mendukung penyelesaian masyarakat korban erupsi Lewotobi. Pasca bencana di 11 kabupaten, yang ini sudah cukup lama, tanggung jawab pusat sudah melampaui batas waktunya, tetapi penanganannya belum tuntas. Tadi kita sepakati untuk diperpanjang, sehingga nanti BNPB akan melakukan verifikasi terhadap daerah-daerah tersebut. Dan kemudian dari Jakarta, Agada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan gempa bumi berkekuatan 4,9 skala Richter mengguncang Bekasi pada Rabu malam dipastikan tidak menimbulkan kerusakan signifikan. Pemda masih memantau dan belum menetapkan status siaga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut gempa Bekasi pada Rabu malam 20 Agustus 2025 berdampak ringan di sejumlah bangunan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sekitar 26 rumah mengalami kerusakan ringan, mayoritas merupakan bangunan tua tanpa penguat besi. Pemerintah daerah masih memantau dan belum menetapkan status siaga. Hingga kini, aktivitas masyarakat berjalan normal, meski sejumlah warga masih merasakan getaran susulan dengan skala kecil. Rata-rata rumah-rumah yang tua, rumah-rumah yang tidak ada slop besinya itu, plafonnya ada satu sekolah yang jatuh, yang turun, tapi tetap sampai sekarang pemerintah Kabupaten Karawang tidak menetapkan status kedaruratan. Artinya kita tunggu nanti kalau mereka minta bantuan pemerintah pusat, BNPB turun. Karena BNPB bisa membantu tuh kalau pemerintah daerah meminta melalui penetapan status siaga darurat atau tanggap darurat. Begitu. Dari Jakarta, Agada Agung, Berita Nasional TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan sentra pelayanan pertanian terpadu Polri di Kalimantan Selatan. Hal ini guna mendukung pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan lawatan kerja ke Kalimantan Selatan pada Kamis siang 21 Agustus 2025. Kunjungannya meresmikan 2 sentra pelayanan pertanian terpadu Polri atau SPPG, gedung perkantoran, dan memimpin groundbreaking pembangunan 10 SPPG baru di Polda Kalimantan Selatan. Acara digelar di Auditorium Mapolda Kalimantan Selatan, dimeriahkan dengan gerakan pangan murah, bakti sosial, dan bakti kesehatan. Selain itu, Kapolri menggelar dialog interaktif bersama jajaran Polres, serta berdiskusi dengan masyarakat penerima bantuan program bedah rumah, sumur bor, dan kolam bioflok. Dilaporkan saat ini Polri memiliki 458 SPPG di seluruh Indonesia, digunakan 1,6 juta jiwa, serta menyerap 22.900 tenaga kerja. Dari 458 SPPG ada 49 SPPG beroperasi, 21 tahap operasional, 378 dalam pembangunan, dan 10 dilakukan groundbreaking. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung program MBG, salah satunya ada greenhouse yang bisa menjadi bahan baku yang digunakan untuk mensuplai MBG, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti bedah rumah.
Di Polda Kalimantan Selatan ada 14 SPPG. Diharapkan kehadiran SPPG bisa memperkuat program Mabes Polri, mendukung kedaulatan pangan nasional, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, terjadi pengeroyokan saat inspeksi mendadak atau sidak di pabrik smelter timbal di Serang, Banten. 8 wartawan dan staf Kementerian Lingkungan Hidup jadi korban. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik turun ke lokasi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mendatangi pabrik PT Genesis Regeneration Smelting di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Kedatangan Hanif usai insiden pengeroyokan terhadap Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan wartawan saat peliputan penyegelan pabrik diduga mencemari lingkungan pada Kamis 21 Agustus 2025. Di sini, Hanif menyampaikan pabrik pernah kena sanksi administrasi, namun tetap beroperasi. Alasan sanksi karena perusahaan belum memiliki izin lingkungan termasuk AMDAL dan pengelolaan limbah B3 wajib dimiliki. Seharusnya, kata Hanif, pabrik mampu mengolah 60% timbal. Faktanya hanya 10% diolah. Sisa 90% menjadi limbah B3 berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Mengenai pengeroyokan, Hanif meminta Kapolda Banten mengusut tuntas kasus tersebut agar ada efek jera. Ini sudah memasuki tahap pemberatan sanksi ya. Jadi kami tentu merekomendasikan untuk menutup total ini industri ini sampai selesainya proses hukum. Tadi juga ada sedikit insiden yang kami terima kasih Bapak Kapolres telah menindaklanjuti dengan sangat cepat. Tentu ini memberikan kenyamanan. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik KPK diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK. Nama Lisa jadi sorotan lantaran pengakuannya memiliki anak dari RK. Hasil tes DNA polisi menyatakan anak Lisa berinisial CA dinyatakan tidak memiliki kecocokan dengan Ridwan Kamil. Lisa menyebut akan membongkar fakta baru saat diperiksa di KPK. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan lebih lanjut, rekan kami Shana Serus dan Anggada Agung akan melaporkannya untuk Anda. Ya pemirsa, saya melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Sejumlah agenda penting hari ini kembali digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan agenda pertama kali ini ialah KPK memanggil Lisa Mariana untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan juga Banten. Dan tadi kita sudah juga melihat sekitar pada pukul jam 11.20 waktu Indonesia Barat, Lisa Mariana bersama dengan kuasa hukumnya telah hadir di gedung KPK memenuhi panggilan dirinya sebagai saksi. Dan seperti yang kita ketahui juga pada Rabu 20 Agustus kemarin, Lisa Mariana, Polri telah menghasilkan hasil tes DNA Lisa Mariana bersama dengan anak berinisial CA dan juga RK. Dan Lisa Mariana sendiri juga sempat memberikan statement kepada publik bahwa dirinya akan memenuhi panggilan saksi oleh KPK dalam kasus dugaan yang menyeret nama RK dan juga dalam kasus BJB ini. Dan panggilan Lisa Mariana hari ini adalah untuk memperdalam penyidikan terkait adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan iklan di bank daerah tersebut. Kehadiran Lisa akan digali keterangan mengenai alur proyek pihak-pihak yang terlibat hingga potensi adanya kerugian negara. Dan tadi Lisa Mariana sendiri bersama kuasa hukumnya tidak sempat memberikan statement apapun kepada awak media, dan kita bisa melihat Lisa Mariana langsung memasuki gedung KPK untuk memenuhi wawancaranya sebagai saksi. Hingga siang ini kegiatan pemeriksaan saksi masih terus berlangsung. Kami akan terus memantau dan memberikan informasi
Budi terkait informasi terbaru mengenai perkembangan kasus-kasus korupsi yang sedang ada pada hari ini di Gedung Merah Putih KPK. Demikian, kembali ke studio. Ya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periksa selebgram Lisa Mariana hari ini sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Lisa sesumber akan membongkar kasus menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga tuntas. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periksa selebgram Lisa Mariana pada Jumat 22 Agustus 2025. Lisa diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Juru bicara KPK Budi Prasetyo berharap Lisa kooperatif, keterangan Lisa dibutuhkan untuk mengungkap kasus. Kooperatif lah ya, kami yakin saudara LM nanti kooperatif karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyidik untuk membantu membuka perkara ini supaya lebih terang. Melalui Instagramnya, Lisa Mariana mengaku siap menjalani pemeriksaan dan berjanji akan membongkar kasus hingga tuntas. Lisa merasa bingung mengapa dirinya dipanggil KPK. Ya, tanggal 22 saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi. Ya, saya juga bingung kenapa ada bersurat KPK. Ini belum final. Buat bilang ini belum final. Kita bongkar setuntas-tuntasnya. Ya, jangan biarkan ada kecurangan di sini. Ya, gue udah bilang kalau bukan benih dia, benih siapa ya? Benih tuyul. Sebagai informasi, Lisa Mariana dan Ridwan Kamil atau KRK terlibat konflik berujung pelaporan ke kantor polisi. Lisa menyebut putrinya CA sebagai anak RK. Di sisi lain, hasil pemeriksaan DNA, polisi menyatakan RK bukan ayah biologis CA. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pemuda diduga maling ponsel dibekuk warga di Jalan Haji Kuncin Sudibara Pinang, Kota Tangerang, Banten. Pelaku kerap mencuri telepon genggam dengan cara COD atau bayar di tempat melalui marketplace di media sosial. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang pelaku pencurian ponsel dengan modus COD ditangkap warga di Jalan Haji Kuncin Sudibara Pinang, Kota Tangerang, Banten. Pelaku diikat di sebuah pohon menggunakan tali tis berwarna merah untuk diinterogasi karena telah banyak warga yang menjadi korban. Saat diinterogasi, warga menemukan sejumlah ponsel dari kantong pelaku yang diduga hasil kejahatannya. Beruntung pelaku tidak sempat dihakimi massa karena petugas kepolisian sektor Pinang Resor Metro Tangerang Kota cepat tiba di lokasi. Terus ditanya langsung dibawa, itu digebukin langsung di ruko Freshmart. Ternyata itu udah digebukin, udah dipukulin, langsung dibawa ke telepon polisi, dibawa polisi Tangerang Pinang. Iya. Kalau orang sini mah nggak ada yang ketipu atau apa? Kenapa? Kalau orang sini mah nggak ada korbannya? Nggak ada. Saat ini pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Pinang Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani mengusulkan Undang-Undang Hak Cipta direvisi berbasis teknologi informasi. Usulan tersebut disampaikan agar sesuai perkembangan zaman. Kemarin saya bersama aksi. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani menegaskan lembaga manajemen kolektif harus berbasis IT. Ahmad Dhani menyebut jika Undang-Undang Hak Cipta direvisi dengan berbasis teknologi informasi, maka kedepannya tidak akan timbul lagi kecurigaan dalam pengelolaan hak cipta dan royalti. Menurutnya, penerapan IT memastikan distribusi royalti lebih tepat sasaran, sesuai dengan karya yang digunakan. Menitik beratkan pada royalti fee konser, tapi secara garis besar kemarin saya bersama aksi memberikan usulan untuk revisi undang-undang bahwa LMK dan LMKN harus berbasis IT. Gitu.
Kenapa harus berbasis IT? Ya sekarang udah zamannya teknologi, masa nggak pakai IT gitu kan. Sehingga kalau sudah berbasis IT, udah nggak mungkin lagi ada kecurigaan. Dan yang kita persoalkan kan sebenarnya bukan masalah restoran itu harus bayar, kafe itu harus bayar. Kafe akan membayar kepada LMK dan LMKN jika yang dibayarkan itu tersalurkan ke pengarang lagunya. Kalau tidak berbasis IT, misalnya ada Parley restoran misalnya, kan? Yang mereka play lagu-lagu Dewa, lagu-lagu Padi, gitu kan? Misalnya lagu-lagu slang. Ya yang harus dibayar ya kepada komposer-komposer tersebut, bukan tiba-tiba bayarnya ke komposer yang lain yang tidak memberikan keuntungan kepada Resto Parley misalnya. Gitu. Makanya harus berbasis IT supaya semuanya terdistribusi dengan benar, lagu-lagu mana yang digunakan, yang dimanfaatkan, yang memperoleh manfaat. Disitulah komposer yang mendapatkan manfaat fee, royalty fee. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad mengundang musisi tanah air membahas kisruh royalti. Di sini turut hadir diantaranya ada Ariel Noah, Piu Padi, Marcel Siahaan, hingga Vina Panduwinata. Lantas apa hasil pertemuan tersebut? Apakah menemui titik terang? Informasi selengkapnya untuk Anda. Sejumlah penyanyi dan musisi kondang tanah air mendatangi Komisi 13 DPR RI. Mereka diantaranya Ariel Noah, Vina Panduwinata, Marcel Siahaan, Satrio Yudiwahono atau dikenal Piu Padi. Para pesohor tersebut bertemu dengan artis politik seperti Ahmad Dhani dan Once Mekel. Rapat ini membahas royalti dan hak cipta, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad dan didampingi Ketua Komisi 13 Billy Aditya pada Kamis 21 Agustus 2025. Menitipkan harapannya kepada kami Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia karena melihat memang dari apa yang terjadi dialami oleh kehidupan para pencipta lagu itu masih jauh sekali dari layak. Ariel Noah menyampaikan perbedaan pemahaman soal pembayaran performing rights dibebankan pada pembawa lagu atau penyelenggara acara. Selain itu mengenai mekanisme izin membawakan lagu. Berdasarkan yang sudah terjadi mungkin dari sidang Agnes dan pernyataan berikutnya, sehingga itu menguatkan ke publik, sudut pandang publik, bahwa penyanyi itu harus bertanggung jawab terhadap pembayaran performing rights. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang mekanisme izin untuk penyanyi. Apakah sesuai dengan yang sudah kami pahami sebelumnya, bahwa izin itu berlaku langsung apabila sudah melaksanakan pembayaran kepada LMK, atau seperti yang dideklarasikan oleh pihak aksi waktu itu, bahwa harus langsung izin ke penciptanya. Usai dengar pendapat, pertemuan menghasilkan kesepakatan penting. Salah satunya dalam waktu 2 bulan ke depan, konsentrasi akan difokuskan merampungkan undang-undang mengenai hak cipta dan tata kelola royalti. Kementerian Hukum sudah berkoordinasi dengan DPR RI dan berharap kesepakatan bisa mengakhiri polemik royalti. Nah jadi, tapi itu baru ide, tapi itu akan dirumuskan nanti ke dalam tim rumus yang akan segera dibentuk. Tadi ada beberapa organisasi yang sudah tercatat untuk ikut, dan target kita dalam waktu 2 bulan undang-undang ini harus segera rampung karena masukan juga sudah cukup banyak. Dan tadi mudah-mudahan yang jauh-jauh dari Bali, Mas Indra bisa nggak segan-segan diganggu untuk memberikan masukan supaya undang-undang ini cepat jadi, karena komitmen kementerian yang baru ini, mereka sudah agak cukup lama belajar, 8 bulan 9 bulan mempelajari mengenai undang-undang hak cipta ini, dan juga banyak catatan yang sudah kita sharing dengan kementerian, banyak yang perlu diperbaiki. Seperti diketahui, polemik royalti musik ramai digunjingkan melibatkan berbagai pihak, termasuk musisi, LMK, pelaku usaha, dan bahkan pemerintah. Permasalahan utama berkisar pada transparansi pengelolaan royalti, besar tarif, dan bagaimana royalti tersebut
seharusnya didistribusikan. Sejumlah musisi mengajukan gugatan undang-undang royalti ke Mahkamah Konstitusi karena harus membayar royalti kepada pencipta lagu jika menyanyikan lagu andalannya atau biasa dinyanyikan. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, seorang pria membakar meja check-in di Bandara Sibuk di Italia. Hal ini mengakibatkan penumpang panik dan berlarian menyelamatkan diri. Sebuah bandara besar dan ramai penumpang di Italia terpaksa ditutup sebagian terminalnya usai seorang pria dilaporkan membakar meja check-in. Melihat video pendek diunggah Independen Jumat 22 Agustus 2025 menunjukkan para penumpang melarikan diri dari api dengan koper mereka. Sementara asap tebal memenuhi Terminal 1 Bandara Milan Malpensa, mereka terpaksa antri di luar, sementara tim darurat berusaha memadamkan api. Asosiasi Bandara Lombardi melaporkan situasi terkendali usai menangkap pria membakar dan menghancurkan beberapa meja check-in. Mereka memperingatkan kemungkinan penundaan dan pembatalan penerbangan di bandara wisata populer di kalangan wisatawan Inggris. Petugas Polaria menyelidiki insiden tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Petang telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.